Shalom, umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada, teristimewa Jemaat Tuhan Yosodipuro. Pada saat ini, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Kelompok Kecil Perjanjian Baru. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hamba-Mu boleh berbicara kata-kata Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat ini boleh menguatkan iman kami semua untuk bertumbuh di dalam kasih karunia, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terima kasih, ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, gereja perjanjian baru meledak dalam pertumbuhan. Dalam beberapa tahun yang singkat, maka gereja yang mulanya terdiri dari kelompok kecil yang dibentuk oleh Yesus dan ke-12 muridnya, maka beberapa tahun kemudian, maka kelompok kecil ini berubah menjadi puluhan ribu penyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah pelayanan Yesus dan murid-muridnya yang menaburkan benih Injil untuk bersama-sama untuk mempersiapkan orang banyak bagi pemberitaan murid-murid pada waktu itu. Setelah Yesus naik ke sorga, maka dia menjanjikan penghibur dan dia memberikan penghibur atau parakletos kepada para murid dan orang-orang yang berkumpul di sidang atau di jemaat Tuhan yang mula-mula. Saudaraku yang kekasih, pada hari Pentakosta, maka murid-murid ini mereka berdoa dan percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kita tahu ceritanya di dalam buku Kisah Para Rasul. Dan pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka memiliki semangat untuk menyatakan Kristus, untuk menyampaikan Kristus yang adalah kabar kesukaan kepada dunia pada saat itu. Nah, di dalam Kisah pasal 18 ayat 1 sampai yang kelima, di sana kita melihat bagaimana pengalaman penginjilan daripada Rasul terbesar sesudah Yesus, itu yaitu Rasul Paulus. Jadi dia menobatkan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla, karena mereka itu bekerja sama sebagai satu profesi, yaitu pembuat tenda. Mereka menerima kebenaran. Kemudian akhirnya juga di dalam Kisah pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana Dr. Lukas dia mendaftarkan beberapa nama atau orang-orang yang bekerja dengan Rasul Paulus. Di sana ada Sopater, anak Pirus, berasal dari Berea. Kemudian ada Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika. Dan ada Gaius dari Derbe, ada Timotius, ada Tikikus, dan Trofimus. Saudaraku yang kasih, mungkin kita berpikir, kenapa Dr. Lukas dia menyebutkan nama-nama mereka secara spesifik? Karena Lukas menyadari bahwa di bawah tuntunan atau di bawah ilham daripada Roh Kudus, maka dia menuliskan nama-nama mereka, dan dia menganggap bahwa walaupun nama itu kelihatan kecil, tetapi itu sangat berarti di dalam kelompok kecil. Saudaraku yang kasih, di dalam kelompok kecil, apabila kita saling menyapa satu dengan yang lain, nama sahabat-sahabat kita, maka akan terasa satu kehangatan di dalam kelompok tersebut. Nah, saudaraku yang kasih, dalam
nama-nama yang demikian itu mereka tentunya memiliki karunia yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang sama di dalam pelayanan. Jadi kita boleh memiliki perbedaan dalam status, kita boleh memiliki perbedaan mungkin dalam pendapat, tetapi pada saat di dalam kelompok kecil, maka kita ada satu di dalam Tuhan. Ada keragaman karunia, latar belakang, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang saya sebutkan namanya tadi, memberikan kontribusi pada pertumbuhan gereja pada saat itu. Saudaraku yang kasih, di dalam Kisah pasal 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, di sana juga ada seorang perempuan yang mendengarkan firman Tuhan, yang bernama Lydia. Dia menerima Kristus sebagai juru selamat. Kemudian dia memberitakan kabar kesukaan ini kepada keluarganya. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 11 dan 12, di sana kita bisa melihat bagaimana seorang Petrus yang pada waktu itu dipenjarakan karena Injil Kristus, memberitakan Kristus, menderita. Tetapi ada satu kelompok kecil yang mendoakan Petrus pada saat dia di dalam penjara. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Saudaraku yang kasih, betapa pentingnya kelompok kecil itu di dalam perjanjian baru. Orang-orang di sana mereka berkumpul, kemudian mereka berdoa di rumah daripada Ibu Yohanes Markus. Nah, menurut penelitian bahwa Yohanes Markus dulunya dia adalah seorang yang ragu-ragu, takut untuk mengabarkan Injil, kabar kesukaan, karena mengalami berbagai macam penderitaan, bahkan aniaya dia pulang. Tetapi akhirnya pada waktu yang lain, maka dia berkesempatan untuk pergi. Paulus dengan Silas, dan dia bersama dengan Barnabas. Dan akhirnya saudara, pada saat mereka memberitakan Injil, maka banyak jiwa yang bertobat. Orang percaya dalam perjanjian baru secara teratur bertemu di rumah-rumah. Dan rumah-rumah Kristen menjadi pusat pengaruh dan jantung pelayanan daripada kelompok kecil. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini saya mengajak saudara-saudara, Yesus mengajak, Roh Kudus mengajak kita semua lewat kebenaran firman Tuhan bahwa kelompok kecil di dalam perjanjian baru, untuk setiap kelompok mereka ada 4 hal yang harus dimiliki oleh kelompok kecil. Yang pertama, mereka boleh berdoa bersama. Kemudian yang kedua, mereka boleh bersekutu bersama, makan bersama, berbagi bersama. Yang ketiga, mereka mempelajari firman Tuhan secara bersama. Dan yang keempat, mereka boleh melayani bersama, atau dikatakan dengan jangkauan keluar. Dan akhirnya Tuhan meminta kita pada hari ini, marilah kita jadikan rumah tangga kita sebagai pusat pengaruh dan jantung dari pelayanan kelompok kecil. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.